Firman Tuhan kita saat ini saya ambil di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 20 berkata, "Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh." Saudaraku, firman Tuhan di sini dikatakan bahwa Kristus adalah kepala dan kita semua sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus adalah tubuh Kristus yang diikat dan disatukan oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus sudah ditetapkan Tuhan masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh Kristus seperti yang dikehendakinya. Oleh sebab itu saudaraku, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula dengan tubuh Kristus tidak hanya terdiri dari satu anggota, tetapi saudaraku ada banyak anggota, yaitu yang fungsinya berbeda-beda. Ada yang berfungsi dalam tubuh Kristus sebagai satu adalah kaki dan tangan. Di firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 15. Dan yang kedua itulah telinga dan mata. 1 Korintus 12 ayat 16. Dan ketiga hidung dan penciuman. 1 Korintus 12 ayat 17. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan jelas dikatakan bahwa setiap anggota tubuh sama pentingnya dengan sama nilainya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih baik, yang lebih penting dan yang lebih berjasa. Karena saudaraku, karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Oleh sebab itu saudaraku, sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi. Sehingga saudaraku, sebagai tubuh Kristus kita bisa bersatu. Tidak boleh ada persaingan, tidak boleh ada iri hati, perpecahan, dan tidak boleh saling menjelekkan, menjatuhkan dan merendahkan sebagai sesama tubuh Kristus. Saudaraku, firman Tuhan dengan jelas saat ini mengingatkan bahwa supaya tubuh Kristus kita semua dapat bersatu, maka kita harus memiliki yang saling membutuhkan. Di 1 Korintus 12 ayat 21 sampai 22. Dan yang saling menghormati antara satu dengan yang lain. Mau dia kaya, mau dia nggak kaya, mau dia cantik, mau dia bos dan sebagai pembantu rumah tangga, sebagai manajer dan lain-lain. Kita ada saling menghargai, saling membutuhkan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 23 jelas dikatakan sampai 24 bahwa kita ada saling menghormati. Saudaraku, jelas juga di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26 bahwa kita saling mendukung, saling memperhatikan dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam bacaan kita pada saat ini, untuk menjadikan kita jadi satu, untuk menjadikan saling kita pengertian, saling mengasihi. Itu tidak instan. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus di dalam diri kita. Dia akan yang memampukan kita untuk melakukan bagian-bagian kita. Ada bagian kita untuk bersatu, tidak saling menjelekkan, ada saling mengasihi dan sebagainya, ada saling menghormati. Saudaraku, ibaratnya kita ada pengendalian diri. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Saya merasa saya yang paling hebat. Firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa kita adalah satu tubuh. Ada saling menghargai antara yang muda, antara yang masih yang sudah tua. Biarlah kita mengeluarkan kata-kata yang harmonis, kata-kata yang memberi dukungan. Biarlah kita saling menghormati dan saling mencintai. Itu bicara di dalam bacaan kita pada saat ini.
Saudaraku, firman Tuhan kita saat ini, ketika kita menyadari fungsi tanggung jawab kita sebagai anggota tubuh Kristus dan saling menjaga, saling menghargai. Tentu di firman Tuhan kita saat ini dikatakan bahwa saling menghormati, saling memperhatikan dan saling mendukung terhadap setiap anggota tubuh Kristus. Maka firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa kita sedang mengupayakan atau membangun dan menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sehingga apa saudaraku? Sehingga ketika kita bersatu, sehingga kita menjalankan kesatuan hati, maka nama Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, di aspek kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan dan sebagainya, biarlah kita menjadi satu tubuh Kristus, saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung dan sebagainya, supaya saudaraku, kita akan menjadi dampak dan tentunya yang terutama lewat kehidupan kita, kesatuan hati kita, maka nama Tuhan akan ditinggikan. Semoga firman kita pada saat ini dapat memberi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih.